Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye lur? Bagaimana lur? Masih semangat? Tidak terasa kita sudah mau setengah tahun ya lur menghadapi pandemi. Namun dengan begitu kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat walaupun kita sebagai tukang son hajatan, tukang son apa lah pokoknya berimbas sekali kita tidak bisa bekerja. Namun kita harus tetap semangat dan membantu pemerintah agar pandemi ini bisa cepat selesai, yaitu dengan cara kita selalu prokes, menjaga kesehatan dan prokes itu dengan cara menggunakan masker dan hindari kerumunan dan selalu jaga kesehatan atau protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Oke. Memanfaatkan waktu yang sangat tidak tidak seperti biasanya ini. Kita tidak boleh mengalu. Para tukang son, kita sonman Indonesia, son pemula, kita harus tetap belajar walaupun ora tanggapan dan lain sebagainya. Maka di sini saya menggunakan waktu ini, saya akan mencoba belajar ya. Belajar cara dasar mixer atau menggunakan mixer. Tidak dipungkiri bahwa ini HP-nya videonya miring gitu. Tidak dipungkiri bahwa saat ini kita sudah memasuki area di mana era serba digital. Nah, makanya kalau kita tidak belajar, kita pasti akan ketinggalan. Dan kalau saat ini kita tidak boleh belajar secara langsung atau ngumpul atau ketemu, kita belajar lewat media sosial. HP sopo ini. Nah, di sini saya akan mencoba belajar melalui media sosial ini, melalui akun saya. Semoga saja bermanfaat. Ini saya tujukan untuk son-son pemula ya, buat adik-adik ataupun untuk son-son pemula yang sekiranya semoga saja nanti ini bermanfaat ya, karena jenenge sinau ya penting. Kok coba aku biar sinau ora sekolah ora sinau. Oke, lanjut nanti ya. Di sini untuk sinau nanti cara belajarnya kita nanti saya apa aku ngomong ra iso manggo anu iki. Jadi tulisan sing apa sing ngene tak waca ngene. Tulisan yang ada di sini akan saya baca seperti adanya. Aku ora iso ngomong bahasa Inggris segala macam ya. Bahasaku Jawa kutuk. Oke, iki sing arep disinau iki yang mau saya buat belajar ini adalah mixer X32 Behringer Power by dari Midas. Jadi tipe mixer ini X32 dan M32 dari Midas itu fiturnya sama, fungsinya sama, yang membedakan hanya panel-panelnya dan penempatannya. Kalau caranya, routingnya dan sebagainya adalah sama. Oke, lanjut. Pokoknya sinau dan tetap belajar. Lanjut, ikuti terus channelku dan terus sadurunge sebelum kita ke selanjutnya pokoknya aja lali di subscribe dhisik, di like, nek seneng nek seneng ya di unlike, tapi nek unlike banget tenan, terus di share ya. Pokoknya nek masukan kuwi komen, tak tunggu tulisan komen kuwi. Gen sos pokoknya. Ayo terus belajar. Langkah yang pertama, saya akan mencoba mengirim sinyal channel 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 32 ke bus 1, 2, 3 dan seterusnya. Bus 1 ini kita umpamakan bus 1 ini sebagai setpil 1, bus 2 setpil 2, bus 3 itu floor, bus 4 monitor dan sebagainya. Langkah yang pertama yaitu dengan cara kita cari bus sen. Bus ini kita umpamakan AUX ya, AUX ataupun out LR. Ini untuk out ya, untuk AUX. Kedua ini kita umpamakan ini AUX ya. Dengan cara langkah yang pertama kita cari dulu bus sen ada di sini. Ini tombol 1 sampai 4 artinya tombol 1 4 karena potensio untuk 1 sampai 4 ada di 1 2 3 4. Maka langkah yang pertama itu kita select tombol 1 sampai 4 ini dan kita putar untuk nomor satunya. Artinya kalau kita putar akan terkirim ke bus 1. Sebagai contoh seperti ini, nanti akan tampil sini. Seperti ini. Kita view ya biar kelihatan. Ini untuk sinyal yang di potensio, artinya ukuran seberapa besar volume yang akan kita kirim ke sini. Nah, ini contohnya ini untuk layar fadernya. Ini levelnya ada di sini. Akan saya isi sampai 0 dB. Ini artinya sinyal channel 1 ini terkirim ke bus 1 ini. Kemudian untuk bus 2 dari channel 1 kita putar untuk potensio bus 2. Saya bikin ke 0 dB. Channel 1 dikirim ke bus 3. Saya putar di sini bus 3, di sini potensionya sampai 0 dB. Channel 1 akan saya kirim ke bus 4. Bus 4 potensinya di sini saya putar sampai 0 dB juga. Kemudian channel 1 akan saya kirim ke bus 5. Untuk bus 5 potensinya di mana? Bus 5 potensinya tetap di sini. Nah, layarnya ada di sini. Ini layar untuk 5 sampai 8. Artinya 5 sampai 8 nanti potensinya di mana? Kita select dulu. Layar 5 sampai 8. Nah, 5 sampai 8-nya di sini. Ini tadi 1 sampai 4. 1 2 3 4 ada angkanya. 5 sampai 8 mana? Kembali lagi. 1 2 3 4 layar 1. 5 sampai 8 kelanjutannya 5 6 7 8. Artinya layar 5 sampai 8 potensinya di sini. Karena lanjutannya dari sini ya. Kita select 5 sampai 8 ini, lalu kita putar ke sini. Kita putar sama seperti langkah awal. Ini sinyal di sini juga. Nih.
sampai 0 dB juga. Kemudian 6 di sini, 5, 6. Nah, 6-nya di sini. Selanjutnya cara mengirim sinyal 2 ke channel 2 ke bus 1 sampai 8 dan seterusnya ya. Caranya seperti langkah awal channel 1 tadi, yaitu select channel dulu. Kemudian select layar untuk busennya atau pengiriman ke bus ataupun ke AUX ya. Layar 1 sampai 4, angkanya sama. Kita kirim. Levelnya saya bikin 0 juga ya. 0, 1 sampai 4. Saya bikin putar sama 0 dB sama 0 dB sama 0 dB. Kemudian 5 sampai 8. Untuk pengiriman bus 5 sampai 8 di mana? Layar 58 ada di sini. 1, 4, 58, 9 sampai 12, 13 sampai 18. Artinya 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12, 3. Kemudian 5 sampai 8. Untuk pengiriman bus 5 sampai 8 di mana? Layar 58 ada di sini. 1, 4, 58, 9 sampai 12, 13 sampai 18. Artinya 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Lanjutannya 13, 14, 15, 16. Select layar 5 sampai 8. Ini sudah terselect awal ya. Kita putar lagi. Levelnya 0 dB sama, kita samakan. Kita samakan semua levelnya sesuai kebutuhan ya. Nah, apakah channel 2 ini sudah terkirim ke bus 1 sampai 8? Kita cek terlebih dahulu. Ini channel 1. Sinyal sudah masuk. Mute-nya kita buka, fadernya kita buka. Kemudian coba kita perhatikan apa sudah terkirim sini. Nah, sinyal sudah terkirim ke bus 1 sampai 8 atau AUX 1 sampai 8. Ini seperti ini. Nah, ini artinya sinyal dari channel 1 ataupun 2 sudah terkirim ke bus 1 sampai 8 seperti ini. Ini untuk langkah yang pertama, cara pengiriman sinyal dari channel ke bus ataupun ke AUX ataupun ke LR dan seterusnya. Untuk langkah yang kedua yang lebih cepat, yaitu dengan cara seperti ini. Kita perumpamakan ini yang sudah terkirim, channel 1 dan 2 ini sudah terkirim. Kita mencoba channel 3 yang masih kosong. Nih, ini channel 3 belum ada terkirim ke bus ya. Ini masih di bawah semua dan ini belum nyala semua. Artinya channel dari sinyal ini belum terkirim ke sini. Kepolak-kualik ya lur. Maklum ini bahasanya kan bahasa gaul ini. Semoga dimengerti. Cara yang lebih cepat yaitu dengan cara seperti ini. Ini adalah tombol send off fader. Kita coba dulu ya, kita zoom ya biar kelihatan ya. Ini send off fader. Artinya pengiriman, ini tombol pengiriman fader ke sini ya, ke bus ataupun ke metrik ataupun selanjutnya ya. Makanya seperti ini. Channel 3 akan dikirim ke bus 1 sampai 8 dengan cara cepat, yaitu dengan cara seperti ini. Ini tombol send off fadernya kita select. Kemudian bisa diselect channel, bisa diselect di bus. Kalau kita select di sini, yang kita naikkan di sini. Seperti ini. 1, bus 1, 2, 3, 4. Kalau sudah selesai, nih, kita lihat ya. Ini artinya seperti ini. Artinya sinyal dari channel 3 ini sudah terkirim ke bus ini dengan cara cepat ini. Atau tidak melalui ini. Kalau sudah selesai, kemudian kita tekan lagi, kita select lagi send off fadernya. Ingat ya, di saat mengirim, kita tekan tombol send off fader dan sudah selesai, ini harus dikembalikan. Seperti itu. Kita coba, apakah sinyal dari channel 3 ini sudah terkirim ke sini? Sebagai contoh, kita buka di sini saja ya. Kita tekan di sini, kita select channel 3 ini dan ini nih. Artinya ini 1 sampai 4 sudah terkirim. Untuk 5 sampai 8 apa sudah terkirim? Kita coba kita lihat ya. Belum, karena kita tadi baru mengirim di bus 1 sampai 4. Bagaimana cara mengirim sinyal ke 5 sampai 8? Ini kan layar 5 sampai 8. Ini channel 3-nya belum terkirim ke sini. Sama, kita perhatikan. Untuk cara cepatnya, kita tekan send off fader lagi ya. Ini untuk 3 sampai 8. 5 sampai 8 maksud saya. Ini kita naikkan. Nah, sama ya. Menaikkan fader sama juga memutar di sini. Nih, atau juga bisa juga seperti ini nih. Kalau kita putar potensio, maka fader juga akan naik secara otomatis. Ya. Nih, seperti ini. Bisa juga di sini. Nih ya. Ini kalau kita dorong fader, yang nyala lampunya, bukan potensinya ya. Kalau kita putar potensio di sini, fadernya akan naik. Itulah perbedaannya. Nih. Nah, seperti itu. Ini untuk langkah lebih cepatnya ya. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa ini untuk yang kedip-kedip ini, kalau sudah selesai pengiriman melalui send off fader harus dimatikan. Apakah sudah terkirim ke 5 sampai 8? Sudah. Ini sudah ada
sinyalnya artinya sudah terkirim sini. Apakah sudah terkirim ke sini benar? Kita coba. Kita pindah ke channel 3. Sinyalnya sudah masuk ke channel 3, kita atur gainnya. Kita buka mute-nya, kita dorong fadernya, kemudian kita cek tik tik. Nah, sama juga seperti cara langkah awal tadi dengan cara memutar potensio ya. Itulah langkah cepatnya yang kedua. Tadi untuk sign off fader tadi yang kita select adalah channel. Apakah bisa? Kalau yang kita select busnya bisa. Langkahnya seperti ini. Kita turunkan dulu. Pengiriman sign off fader channel 3 ke 1 sampai 8 sudah. Kita coba channel 4 ya. Kita matikan dulu. Channel 4 ya, sign off fader. Kalau dengan yang cara yang 3 tadi yaitu dengan cara select channel dan kita dorong sini, kita akan balik. Kita akan select di bus satunya sampai 16. Dengan cara seperti ini. Nah, ini artinya channel yang sudah terkirim ke bus 1 tadi ya. Kemudian ini yang untuk 14 busnya kan belum kita kirim. Nah, dengan cara seperti ini. Kalau bus 1 ini akan saya dorong semua, apakah bisa? Bisa. Langkahnya seperti ini. Nih. Kita dorong channelnya, kita select busnya, kita dorong channelnya satu-satu. Seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya naikkan 4. Artinya, channel yang sudah saya naikkan ini artinya sudah terkirim ke bus 1 ini ataupun aux 1 ini ataupun subgroup dan sebagainya. Seperti itu. Ini channel 1 sampai 8 saya kirim lewat sign off fader ke bus 1. Sudah selesai ya, kita coba dulu. Apakah benar channel 4 sampai 8 tadi sudah terkirim ke bus 1? Kita coba lagi, kita pindah dulu. Channel 4 terkirim ke bus 1. Apakah sudah benar? Nih, sinyalnya sudah masuk, kita select dulu, kita atur gainnya, kita buka mute-nya, kita dorong fadernya. Nah, channel 4 terkirim ke bus 1 karena kita tadi hanya select bus 1 dan kita naikkan 4 fader sekaligus. Nah, seperti itu. Apakah channel 5 dan seterusnya sudah terkirim? Kita buka. Sudah terkirim ke bus 1. Apakah 6, 7, 8 sudah terkirim? Sudah terkirim. Coba 5, 6, 7, 8. Langsung ke 8. Kita select 8. Kita atur gain. Kita buka mute-nya. Nah, sudah terkirim ke bus 1. Itulah langkah cara mengirim sinyal channel ke bus 1 sampai 8 ataupun seterusnya ya. Itulah langkahnya seperti cara gampangnya yaitu dengan cara tersebut. Kalau untuk secara globalnya lebih cepat dengan cara seperti ini. Sign off fader. Kita select busnya, kita naikkan. Jika seandainya ini channel ini sudah terisi, sudah kita program terisi apa saja dan channel ini mau dikirim ke bus 1, kita naikkan seperti ini. Bisa 1-1, bisa 2-2, bisa 4-4, yang penting hati-hati cara penggunaannya. Seperti ini. Maaf, ini terlink ya. Kita kembalikan. Artinya channel yang sudah saya naikkan tadi sudah terkirim ke bus 1 dan bus 1 ya, karena yang saya select bus 1. Untuk membuktikan apakah channel-channel tadi yang sudah saya naikkan tadi sudah terkirim ke bus 1, kita akan periksa di sini ataupun di layar sini ya. Kita lihat layer 1 bus 1, kita cek untuk ke 32 channelnya. Ya tekan. Ini channel 1, ini tadi yang sudah kita kirim ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5 terkirim ke channel karena yang nyalanya 6, 7, 8, 9. Nah, 17 sampai 32 sudah terkirim semua. Ini fader yang sudah kita naikkan tadi nih ya. Maaf. Itulah cara gampang cara pengiriman, cara mengirim sinyal di channel ke bus 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian kalau ini tadi cara pengiriman sinyal dari channel 1 sampai 32 ke bus 1 sampai 8 ataupun 16. Selanjutnya kita akan melakukan cara mengirim sinyal dari channel ke monobus ataupun ke LR ya, LR ke sini. Ini untuk fader LR ini di sini ya. Ini bawaan dari pabrik, LR-nya di sini. Kita zoom. LR ya, ini LR di sini. Bawaan pabrik ya. Ini mono ataupun center ya. Cara pengiriman sinyal dari channel ke mono center ataupun LR bagaimana? Langkahnya yaitu dengan cara seperti ini. Kita select channel 1 untuk monobus dan stereo bus. Ini layernya ada di sini, panelnya ada di sini ya. Nih, ini kita view dulu. Ini viewnya. Terus kemudian ini stereo bus, entah bus atau bus bahasanya. Tulisannya seperti ini. Jadi saya baca seperti di tulisannya. Karena orang kampung mungkin, orang mudeng bahasanya.
Channel 1 akan saya kirim ke LR ini dengan cara yaitu seperti ini. Kita tekan di sini. Set. Nih. Kemudian sinyalnya berapa? Untuk stereo ini sudah LR ya, langsung otomatis LR. Ini adalah feeder pan pot atau balancing. Kalau di sini artinya untuk LR artinya sudah 0. Kalau kita putar ke sini artinya channel 1 ini ke sebelah sini, pan potnya ke sebelah ya ini. Ke entah atau L sebelah kiri itu artinya L ya. Untuk ke R-nya yaitu kita arahkan ke sini. Pan potnya ke R. Ini kalau mau kita bikin pan pot ya, kalau kita nolkan yaitu ada di sini. Kemudian kalau mengirim ke mono atau center, arahnya kemana? Kita select sini. Kita select di sini lalu kita putar. Kebutuhannya. Kalau ini tadi kita tidak perlu memutar, kalau kita putar artinya kita kirim ke sebelah sisi karena ini pan pot LR ya. Kalau untuk mono ataupun center kita putar. Fadernya ke 0 dB. Apakah benar sudah terkirim ke sini? Kita cek kembali lagi. Kita pindah ke channel 1, kita select. Kita atur gainnya. Apakah sudah terkirim ke sini? Kita coba. Nah, sudah terkirim ke mono, center, dan L dan R. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah cara pengiriman channel ke LR ataupun ke monobus. Apabila tadi cara saat kita mengirim ke bus ini dan ini belum untuk layer untuk panel di LR dan mono ini belum nyala, artinya sinyal dari channel ini belum terkirim ke stereo ataupun ke mono ataupun ke center. Sebagai contoh seperti ini, untuk channel 1 sudah kita set. Kita lihat channel 2 apakah sudah terkirim. Nah, ini channel 2 belum terkirim ke stereo ataupun ke mono. Cara pengirimannya yaitu sama seperti langkah awal tadi, kita select di panel stereo bus dan monobusnya. Ini saya berbicara seperti yang tertulis di sini ya, karena saya orang Jawa, orang Indonesia, jadi nek moco gropone. Ini artinya channel 2 sudah terkirim ke LR dan kita kirim ke sini, kalau kita putar artinya sinyal channel 2 sudah terkirim ini. Kita coba. Kita cek apakah benar sudah terkirim. Sinyal sudah masuk ke sini. Kita buka mute-nya. Kita dorong pedalnya. Nah. Apakah sudah terkirim ke sini? Nih, sinyal sudah masuk ya. Nah, sudah terkirim ke mono dan center. Untuk sinyal LR-nya ini ada di sini. Kita naikkan pedalnya, baru akan kelihatan sini. Nah, itulah speaker yang sudah dimasukkan ke LR ya, sudah bunyi. Cek 1 cek. Cek 1 sudah masuk ya, sudah keluar ke sini. Untuk mono centernya sinyalnya ada di sini. Kalau untuk LR-nya karena di sini tidak ada lampu view-nya, ya adanya LR-nya di sini. Nih. Nah, itulah cara dasar cara pengiriman sinyal ke bus ataupun ke mono ataupun LR dan selanjutnya. Nah, itulah cara dasar belajar mengirim sinyal dari channel ke bus 1, ke AUX, ke LR, ke subgroup dan lain sebagainya. Itulah cara dasar cara mengirim di mixer digital tipe X32 dari Behringer ataupun tipe M232 dari Midas. Nah, sama, fiturnya sama, hanya beda di tampilannya dan di posisi di panel-panelnya. Oke ya, untuk tahap selanjutnya, belajar tahap selanjutnya, nantikan video-video saya di video selanjutnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa komennya, saya tunggu komennya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar lebih bermanfaat. Oke, yang penting kita terus belajar dan mau untuk belajar. Oke, salam son gabluk dari Indonesia.